Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang energi terbarukan. Oke, kita pahami dulu terkait apa sih energi itu. Secara singkat, atau menurut KBBI, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi ketika kita akan melakukan usaha, maka kita itu membutuhkan energi, gitu ya. Jadi energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari energi itu sendiri. Bentuk dari energi. Bentuk energi yang pertama kita akan kenali itu ada yang namanya energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial biasa kita singkat sebagai EP dan energi kinetik biasa kita singkat dengan EK. Nah, energi potensial dan energi kinetik itu merupakan penjabaran berdasarkan gerak dan posisinya. Jadi bentuk energi berdasarkan gerak dan posisi itu dibedakan menjadi EP sama EK, ya. Nah, kalau EP kita perhatikan, EP itu rumusnya apa? Ya, EP punya rumus MGH, sedangkan EK punya rumus setengah MV kuadrat. Kemudian di sini kan ada MG, itu bisa kita ganti dengan W. Jadi kita juga punya rumus EP sama dengan W dikali H. Kita jabarkan dulu apa sih M, apa sih G gitu ya. Jadi yang pertama ada simbol EP. EP-nya nggak usah ya, sudah tertulis ya. Langsung saja kita ke M. M itu adalah massa, satuannya harus kilo. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi. Satuannya adalah ms kuadrat. Lalu ada H yang artinya ketinggian. Satuannya juga harus meter. Kemudian ada W. W itu adalah sebutan untuk gaya berat. Satuannya Newton. Kemudian ada V, itu artinya kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, kalau kalian lihat di sini kan rumusnya ada yang pakai H dan ada yang pakai V. Artinya perbedaannya apa? Kalau energi potensial itu ada hubungannya sama ketinggian. Misalkan buah jatuh dari pohonnya. Itu kan ada ketinggian, maka kita akan mencari EP-nya. Tetapi kalau misalkan ada mobil A berjalan 20 km per jam, kemudian 5 menit kemudian berjalan berapa kecepatan gitu ya. Nah, itu kan adanya kecepatan, berarti maka gunakanlah EK. Jadi, bentuk energi yang pertama adalah EP dan EK berdasarkan gerak dan posisinya. Sampai situ oke ya? Selanjutnya, kita masuk ke jenis energi potensial dan kinetik. Di sebelumnya kita udah bahas tentang EP sama EK, sekarang kita masuk ke subnya lagi. Jadi kayak jenis-jenis EP sama EK-nya. Yang pertama itu ada yang namanya energi kalor. Biasanya disingkat dengan Ki. Energi kalor itu berhubungan sama suhu. Jadi kita punya rumus Ki sama dengan MC delta T. M-nya itu massa, satuannya harus kilo. Kemudian C-nya itu adalah kalor jenis. Satuannya Joule per kilo derajat Celcius. Ada delta T. Delta T itu artinya perubahan suhu. Suhunya harus derajat Celcius.
Dan Q itu adalah kalor yang diterima atau dilepas. Satuannya harus joule. Sampai situ oke ya. Nah, jadi suatu benda, suhu benda itu akan mengalami perubahan kalau misalkan menerima atau melepaskan energi yang disebut sebagai kalor tersebut ya. Jadi tergantung. Nah, untuk energi kalor itu merupakan kategorinya sebagai energi kinetik. Jadi ini masuknya ke EK, di mana energinya itu akan berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Suhu tinggi ke rendah untuk energi kalor seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kita akan belajar yang namanya energi listrik. Energi listrik itu bisa berasal dari baterai, dari aki, dari generator, panel surya, dan lain sebagainya. Nah, energi listrik sendiri itu masuk ke dalam kategori energi potensial dan energi kinetik. Kemudian, kenapa sih energi listrik itu masuk ke dalam energi potensial? Ya karena energinya itu terdapat dalam muatan listrik dan arus listriknya. Energi ada pada muatan dan arus listriknya. Kemudian, kenapa sih digolongkan sebagai energi kinetik? Karena aliran dari arus listrik itu mengalir dari sumber listrik ke benda penerimanya. Berarti kan ada kecepatan gitu ya ibaratnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk rumusnya pada energi listrik kita bisa menggunakan W sama dengan VIT. Ada juga irit, IR kuadrat I kuadrat RT. Atau bisa juga V kuadrat per R dikali T. Kita bisa menggunakan ini, di mana W itu adalah energi listrik, satuannya joule, V adalah tegangan listrik, volt atau V, kemudian ada I adalah kuat arus dari listrik, satuannya ampere, ada R yaitu hambatan listrik, satuannya ohm, dan T itu adalah selang waktu, satuannya S. Selain energi listrik, ada juga yang disebut sebagai energi bunyi. Energi bunyi itu digolongkan ke dalam energi kinetik. Nah, kalau bunyi itu kan dihasilkan dari adanya getaran dari sumber bunyi ya. Contoh energi bunyi sendiri itu pada gitar. Contoh pada gitar. Ini bersumber dari getaran sumber bunyi. Oke, kemudian sub berikutnya kita akan belajar tentang hukum kekekalan energi. Kita lihat tentang misalkan gini, ada sebuah benda dijatuhkan seperti ini. Ada beberapa fakta yang menarik. Yang pertama adalah
Energi itu yang dijatuhkan di setiap posisi itu nilainya sama. Jadi yang pertama, energi total benda yang dijatuhkan di setiap posisi itu bernilai sama. Nah, energi total yang dimaksud itu disebut sebagai energi mekanik. Ya. Nah, perlu diingat, energi mekanik itu memiliki rumus energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi, mgh ditambah setengah mv kuadrat. Itu untuk rumus dari energi potensial. Kemudian, perlu diingat, kalau benda itu berada di puncak paling atas, dia akan memiliki nilai EK itu 0. Kenapa? Karena ketika benda itu di puncak, dia tidak memiliki kecepatan. Maka, kan kalau rumus EK setengah mv kuadrat, V-nya kan berarti 0. Segala sesuatu yang nilainya 0 berarti 0, ya kan? Nah, tetapi di puncak itu memiliki EP, di mana rumusnya MGH, karena di situ ada ketinggian. Kemudian, untuk di bagian bawah, dasar, ketika misalkan bendanya sudah jatuh, dia tidak memiliki ketinggian, jadi EP-nya 0, tapi dia juga punya EK setengah MV kuadrat. Nah, kemudian kalau misalkan pada saat benda dijatuhkan, itu berlaku yang namanya hukum kekekalan energi. Di mana rumusnya itu adalah EM1 sama dengan EM2. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Mungkin nanti lebih jelasnya di contoh soal ya. Ini hanya gambaran rumus besarnya aja. Kemudian kita perlu tahu energi itu kan bisa berubah ya. Misalkan nih dari listrik, energi listrik diubah menjadi energi panas untuk menyetrika gitu ya. Nah, dalam perubahan energi itu ada yang dikenal sebagai efisiensi energi. Efisiensi energi, karena energinya itu tidak secara total diubah, ya. Jadi nilai dari awal atau dari sumbernya itu tidak akan sama dengan setelah perubahan. Nah, bisa diinfokan bahwa efisiensi energi itu merupakan perbandingan energi masukan dan energi keluaran, di mana biasanya satuannya itu persen. Jadi bisa kita tuliskan efisiensi itu simbolnya seperti ini. Ada namanya E out banding E in kali 100%. Jadi nanti efisiensi itu dalam persen, kemudian ada E out berarti energi yang dikeluarkan sistem, satuannya joule, dan E in energi yang dimasukkan sistem.